Masuk daftar bergengsi FIFA, Marcelino Ferdinand curi perhatian dunia. Hey kid. Marcelino Ferdinand, bintang muda timnas Indonesia, berhasil mencuri perhatian dunia dengan masuk dalam daftar pemain paling berbakat zona Asia versi FIFA untuk tahun 2025. Dalam daftar ini, laman resmi FIFA mengungkap 6 talenta muda dari zona AFC yang wajib disaksikan tahun depan. Menurut FIFA, tahun 2024 menjadi momentum penting bagi sepak bola di Timur Tengah dan Asia, dengan berlangsungnya kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia, yang menjadi panggung bagi para pemain muda untuk menunjukkan bakat mereka. Artikel tersebut juga menyoroti bagaimana pemain-pemain ini mampu memikat para penggemar, baik di kandang maupun saat bertanding di luar negeri. Nama Marcelino Ferdinand menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia dalam daftar tersebut. FIFA memuji kemampuan Marcelino yang mengesankan, terutama dalam membaca permainan di lapangan. Ex-pemain Persebaya Surabaya ini dikenal sebagai gelandang serang yang andal dengan teknik luar biasa. Ferdinand menggabungkan kemampuan teknik mengesankan dan kemampuan membaca permainan impresif dalam perannya sebagai gelandang serang, tulis FIFA. Penampilan Marcelino yang konsisten juga dianggap sukses memukau para penonton dan menegaskan statusnya sebagai pemain berbakat. Salah satu momen terbaik Marcelino terjadi saat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga tersebut, Marcelino mencetak 2 gol yang memastikan kemenangan 2-0 untuk Indonesia. Selebrasi ikonisnya, di mana ia duduk tenang di atas kursi dengan bola di kakinya, mendapat perhatian luas dan disebut-sebut menginspirasi banyak orang. Selebrasi tersebut telah ditiru di berbagai lapangan di seluruh Indonesia, ujar FIFA. Kemenangan bersejarah ini tidak hanya mengangkat posisi Indonesia ke peringkat ketiga grup C tetapi juga meningkatkan harapan bangsa untuk lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di usianya yang baru menginjak 20 tahun, Marcelino telah menjadi figur sentral bagi timnas Indonesia. Sepanjang tahun 2024, ia tampil sebanyak 17 kali untuk tim senior, menunjukkan dedikasi dan kontribusi yang luar biasa. Selain Marcelino, FIFA juga memasukkan nama-nama seperti Ali Jassim, Irak, Marcus Meloni, Uni Emirat Arab, Seol Yang Wo, Korea Selatan, Muhammad Abual Nadi, Yordania, dan Abosbek Faizullaev, Uzbekistan, sebagai pemain muda yang patut diwaspadai. Daftar ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola Asia terus melahirkan generasi berbakat yang siap bersaing di panggung dunia. Wonderkid Nijmegen Delina Arts masuk daftar naturalisasi timnas. Hey kid. Ada kabar menarik mengenai pemain keturunan yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Sosok Delina Arts, jebolan Akademi PSV Eindhoven, kini menjadi sorotan di dunia sepak bola Indonesia. Pemain muda berbakat ini mengungkapkan keinginannya untuk bergabung dengan skuad Garuda. Ia mengaku memiliki garis keturunan Indonesia melalui kakek dan neneknya yang berasal dari Gombong, Kebumen, Jawa Barat. Pengakuan ini dianggap sebagai sinyal kuat untuk menarik perhatian PSSI agar mempertimbangkan proses naturalisasinya. Delina Arts dikenal sebagai pemain bertahan yang serba bisa dan memiliki kemampuan bermain di beberapa posisi. Penampilannya yang konsisten dalam menjaga lini belakang menunjukkan potensinya sebagai bek andal. Berbekal pengalaman dari Akademi PSV Eindhoven, ia mampu mematahkan serangan lawan dengan baik, termasuk saat menghadapi bola-bola sulit. Pengalaman ini memberinya dasar yang solid untuk berkarir sebagai pemain profesional. Saat ini, ia bermain untuk NEC Nijmegen, klub Eredivisie yang juga diperkuat oleh Kelvin Verdonk. Di NEC Nijmegen, Delina ditempatkan sebagai bek kanan karena kemampuan bertahannya yang mumpuni. Namun, ia juga bisa bermain sebagai bek tengah, menunjukkan fleksibilitasnya di lini belakang. Sosoknya semakin menarik perhatian karena ia memiliki darah Indonesia yang kuat dari pihak ibu, kakek, dan neneknya. Dalam sebuah wawancara, Delina menyebut bahwa ibunya berdarah Indonesia sepenuhnya, sehingga budaya dan identitas leluhur tetap mengalir dalam dirinya meskipun ia lahir di Veghel, Belanda, pada tanggal 27 Mei tahun 2003. Keinginan Delina untuk membela timnas Indonesia dianggap sebagai langkah untuk menghormati tanah leluhurnya.
Dengan kualitas permainan yang sudah teruji di Liga Utama Belanda, ia dipandang sebagai aset potensial bagi skuad Garuda. Keberadaannya di NEC Nijmegen sebagai pemain inti mempertegas kemampuannya, sekaligus membuka peluang besar bagi timnas Indonesia untuk memperkuat lini pertahanan dengan pemain berbakat seperti dirinya. Shin Tae-yong ungkapkan ambisi timnas di kualifikasi Piala Dunia. Hey kid, Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyampaikan rasa syukur dan janji setelah skuad Garuda gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2024. Meskipun tersingkir di fase grup, Shin berterima kasih kepada para pemain yang telah bekerja keras di turnamen ini. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada para pemain kita yang telah bekerja keras di turnamen AFF ini, ungkap Shin. Kegagalan ini memicu polemik di kalangan pecinta sepak bola tanah air, dengan sebagian mendesak Shin mundur, sementara lainnya mendukung proses generasi yang ia lakukan. Shin Tae-yong menilai timnya sudah tampil maksimal meskipun mayoritas pemain yang dibawanya adalah pemain muda dengan rata-rata usia 20,5 tahun. Dibandingkan dengan negara-negara lain yang diikuti oleh timnas senior, tim kita yang ikut kali ini adalah pemain-pemain muda, jelas Shin. Ia tetap optimis bahwa para pemain muda ini akan terus berkembang dan menjadi pilar penting timnas Indonesia di masa depan. Menurutnya, pengalaman di Piala AFF 2024 adalah langkah awal dari perjalanan panjang untuk meraih prestasi yang lebih besar. Selain mengapresiasi perjuangan tim, Shin Tae-yong juga menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit di turnamen mendatang. Meskipun kita tersingkir di babak penyisihan, saya yakin tahun depan kita akan melangkah lebih tinggi lagi, tegas Shin. Ia menegaskan komitmennya untuk mempersiapkan tim dengan lebih baik demi target besar, yakni lolos ke Piala Dunia 2026. Fokusnya kini tertuju pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang akan dimulai kembali pada Maret tahun 2025. Shin Tae-yong mengajak para supporter untuk terus mendukung perjuangan timnas Indonesia, meskipun hasil Piala AFF kali ini belum sesuai harapan. Tolong dukung kami dengan banyak hal. Sekarang, tahun depan, kita akan berusaha sebaik-baiknya agar timnas senior kita dapat melaju ke Piala Dunia, katanya. Timnas Indonesia masih memiliki peluang besar di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan jadwal melawan Australia dan Bahrain pada Maret tahun 2025, Shin percaya bahwa dukungan penuh dari para pendukung akan menjadi kekuatan tambahan untuk mencapai tujuan besar tersebut. Dilirik klub top Eropa, JIZ merapat ke Bolonya, Kevin Dix merapat ke Bundesliga. Bursa transfer pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri menjadi sorotan. Dua nama yang kini menarik perhatian adalah JIZ dan Kevin Dix, yang tampil apik di kompetisi Eropa. Selain itu, Pratama Arhan juga menjadi pembicaraan menjelang berakhirnya kontraknya bersama Suwon FC di Kalik. Ketiganya dihadapkan pada peluang untuk melanjutkan karir di klub baru atau tetap bertahan di tim masing-masing. JIZ, yang saat ini bermain reguler untuk Venezia FC di Serie A, dikabarkan menarik minat klub Italia lainnya, Bologna. Hal ini diungkapkan oleh jurnalis Italia, Nicolo Sira, yang melaporkan bahwa Direktur Teknik Bologna, Giovanni Sartori, menyaksikan langsung performa Izes dalam pertandingan melawan Cagliari. Meski begitu, Izes tampaknya lebih fokus membantu Venezia bertahan di Serie A. Dalam sebuah wawancara, pemain bertahan timnas Indonesia itu menyatakan bahwa ia masih memprioritaskan timnya saat ini. Sementara itu, Kevin Dix, bek timnas Indonesia yang bermain untuk FC Copenhagen, juga menjadi incaran klub besar Eropa. Kontrak Dix akan berakhir pada Juni tahun 2025, dan ia dilaporkan menjadi target Borussia Mönchengladbach. Menurut jurnalis Sky Sport, Florian Plettenberg, pembicaraan antara Mönchengladbach dan agen Dix sudah memasuki tahap serius. Jika transfer ini terwujud, Dix berpotensi pindah pada bursa transfer musim dingin mendatang. Di sisi lain, Pratama Arhan bersiap meninggalkan Suwon FC setelah kontraknya yang berdurasi 1 tahun berakhir pada Januari tahun 2024. Meskipun Suwon memiliki opsi perpanjangan, mertua Arhan, Andre Rosiade, memastikan bahwa sang pemain tidak akan melanjutkan karirnya di klub tersebut.
Namun, ia juga menegaskan bahwa Arhan tidak akan bergabung dengan Semen Padang, sehingga masa depan bek kiri timnas Indonesia ini masih menjadi tanda tanya.